Dia lebih sakit. Ayo Iqra. Bismillah. Wahid Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ayatu insyiqaqil qamari. Qala Allah Ta'ala iqtarabatis sa'atu Tarabatis sya'at. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wa ala alihi ayyuhum ayatan fa'arahum insyiqaqal qamari marratayn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang melepek suara sana sih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayatun syiqaqil qamari. Hadis yang akan menjelaskan tentang insyiqaqul qamar, salah satu daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbelahnya rembulan. Rembulan terbelah menjadi dua. Dan mukjizat terbelahnya rembulan termasuk daripada min ummahati mu'jizati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak sekali mukjizatnya Rasulullah. Yang paling agung ya Al-Quran. Selain Al-Quran banyak sekali, tapi yang termasuk daripada pokok mukjizat ya ini insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Qala Allah Ta'ala iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi termasuk diabadikan dalam Al-Quran tentang masalah insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Tapi ya memang karena orang-orang kafir ini sudah tertutup hatinya, mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, ya mereka mengatakan itu sihir. Ya, ayat selanjutnya kan wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Meskipun mereka melihat ayat yang sangat jelas, tanda keagungan Allah yang sangat jelas tentang terbelahnya rembulan, tapi mereka i'rad, berpaling, tidak mau mengakui. Bahkan mengatakan wa yaqulu sihrun mustamir, ai hadza sihrun mustamir, sihrun daim. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Ya, jadi mereka kadzabu, tidak mau mengakui, tidak mau mentasdik Rasulullah. Mereka mentakdzib Rasulullah, tidak mengakui bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Anna ahla Makkata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan
orang-orang Mekah, dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy Mekah, meminta satu ayat, satu tanda, satu bukti bahwa Rasulullah memang diutus oleh Allah menjadi utusan. Memang Rasulullah menjadi seorang nabi. Kami minta bukti bahwa engkau adalah seorang nabi. Tunjukkan pada kami bahwa engkau adalah seorang rasul. Jadi sa'alu meminta ya ayyuriyahum ayatan, supaya Rasul memperlihatkan kepada mereka satu ayat, satu tanda bukti, satu mukjizat tentang keagungan Allah yang membuktikan bahwa Rasul adalah seorang utusan. Fa'arahum insyiqaqal qamari marrataini. Rasulullah menunjukkan kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Dan tidak hanya sekali, sampai 2 kali kejadian insyiqaqul qamar. Tapi ya mereka yang mengatakan sihrun mustamir ya. Jadi kejadian ini terjadi ketika malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Malam ke-15. Pas bulan sedang sempurna, purnama. Terbelah menjadi 2. Tidak hanya orang Makkah saja yang melihat, tapi seluruh orang di semua penjuru dunia melihatnya waktu itu. Malam itu kok bisa terbelah menjadi 2. Dibuktikan ketika mereka melihat daripada insyiqaqul qamar, mereka masih belum percaya. Wah, ini sihir. Kami disihir oleh Muhammad. Coba nanti orang-orang yang berdagang ke Syam, berdagang ke negara-negara lain, ketika mereka datang kita tanya, apa pernah melihat al-qamar yang syaqqu? Apa terbelah? Waktu saudagar Mekah datang dari perdagangan mereka, ada yang dari Syam, ada yang dari Irak, ada yang dari Iran dan lain-lain, ya dari Persia. Ditanya, apa pernah melihat rembulan terbelah? Iya. Kok bisa ya rembulan terbelah waktu itu? Apa sih? Ya, jadi yang datang dari jauh pun menyaksikan di belahan bumi yang lain waktu itu bulan terbelah menjadi 2. Iya, sampean weruh temenan. Iya weruh. Apa sih, kejadian apa sih? Ya, mereka menutup-nutupi. Jadi karena sudah tertutup hatinya ya, tidak mau mengakui. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, in falaqal qamaru wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi al-qamar yang falik, pecah atau terbelah. Dan kami waktu itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat langsung fasara filqataini. Itu bukan firqataini, lam bukan roh ya. Filqataini. Mana filqahai qit'ataini. Qit'ah itu apa sih? Potongan, puzzle. Menjadi 2 bagian, 2 filqah. Yang satu filqah filqatun atau filqatin, filqatan
Jadi badal filqatan ya, karena filqatan itu khabarnya soro mansub, maka badalnya mansub. Filqatan min wara'il jabali wa filqatan dunahu. Yang satu qit'ah, satu belahan ada di belakang gunung, artinya di belakang gunung, di atas gunung sebelah sana. Yang satu filqah berada di bawah gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishhadu, saksikanlah. Kayak deleng Rasulullah jaluk maring Gusti Allah supaya qamar terbelah, bulan terbelah, diwujudaken dening Gusti Allah bulan terbelah sebagai i'jaz. Makanya mukjizat itu kan dari mukjiz. Mukjiz itu kan hal yang hal yang istilahnya ngapesaken maring hujai musuh. Kon njaluk apa? Jadi kalau kita yang menawarkan kan kayak sulapan ya, memang sudah ada. Kayak sulap, sihir itu kan kita sudah tahu ilmunya, kita perlihatkan kepada orang lain. Itu sulap, sihir. Diminta yang lain dia nggak bisa. Coba kayak kira bisa belum belajar. Tapi kalau mukjizat itu sesuai dengan request. Kon njaluknya apa? Kan jaluknya pirang-pirang, wong nggih, wong napa namine? Wong kafir, jaluknya pirang-pirang. Ana sing jaluk bulan terbelah. Macam-macam daripada mukjizatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sengaja memotong tangannya agar kon nabi kon bisa balik lagi ya ora, berarti kon dudu nabi, kon primen aja. Ya memang betul-betul seorang utusan ya. Ya semuanya dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Jadi mukjizat ini ya istilahnya sebagai bukti bahwa Allah membenarkan dia adalah utusanku. Shadaqa abdi, benar apa yang dikatakan oleh hambaku ini, yaitu dia adalah utusanku sallallahu alaihi wasallam. Al-ayatu fi ismatihi minan nas wallahu a'lam bishawab. Ya kalau memang hatinya sudah tertutup, hidayah Allah tidak menemui mereka, ya dia apa-apa angel. Terus anak bukti sekalipun ya karena nggak mau, ya karena pada dasarnya kan hasud ya, pada dasarnya kan hasud. Mereka nggak terima kalau Muhammad menjadi Rasul. Apalagi orang-orang ahli kitabnya, orang-orang Yahudi, terlebih Yahudi, tentang kebusukan mereka. Orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran surat Baqarah itu kan panjang, sampai hampir 1 juz ya. Juz pertama itu Al-Baqarah sampai juz 2, itu kan cerita tentang seperti apa orang-orang Yahudi didakwai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kemarin saya kan ngaji tafsirnya pas sampai ayat 104 Al-Baqarah. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Jadi Allah Ta'ala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun
adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, hei wong sing pada iman, la taqulu ra'ina. Sekarang janganlah kalian mengucapkan ra'ina kepada Nabi lagi, tapi diganti istilahnya dengan waqulu unzurna wasma'u. Jadi gini, para sahabat, terlebih orang-orang dari kalangan Ansor, itu ketika mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ta'ani, untuk ngimbangi daripada kemampuan mereka para sahabat, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ra'ina. Ra'i itu fi'il amr minal mura'ah, ngereksoho panjenengan na ing kita. Artinya, ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang akalnya tidak seperti jenengan. Jadi nek jenengan ampun cepet-cepet ngulang Qur'annya, ampun cepet-cepet. Ibaratnya Kanjeng Nabi ngimbangi. Cara kula niku nyontohaken, Kanjeng Nabi niku ibarat mobil balap F1, kecepatannya dibanding dengan ya bajai lah. Kon balapan kan nggak mungkin seimbang. Ya kan akalnya kan jadi lebih cepat, sahabatnya kan tidak secepat Nabi. Jadi bagaimana supaya Rasul mengimbangi mereka? Jadi kayak mobil F1 ngimbangi maring bajai, ben pada bae ora ketinggalan atau. Ya Rasulullah, ra'ina. Jagalah kami, ihfadna. Jagalah daripada pemahaman kami, karena pemahaman kami lemah, hafalan kami lemah. Jadi diulangi malih, ya Rasulullah, sing alon. Jadi ra'ina. Tapi ternyata orang-orang kafir Yahud itu mengambil kesempatan. Oh, wong-wong mukmin ki anggar ngundang maring nabine ra'ina, meminta dengan kalimat ra'ina. Lah, ternyata dalam bahasa Ibrani juga ada kalimat ra'ina, tapi maknanya berbeda. Bahasa Ibrani ra'ina itu maknanya al-hamqu wal jahlu wa qillatul aqli. Kedunguan, kebodohan, kecerobohan, orang yang akalnya sedikit. Dalam bahasa apa? Ibrani. Bahasanya ra'ina. Jadi mereka orang-orang Yahudi niru-niru orang mukmin. Mereka kanjeng Nabi, ya Muhammad ra'ina. Tapi yang dimaksud oleh orang Yahudi bukan ra'ina yang dimaksud oleh orang mukmin. Wong mukmin mengatakan ra'ina ke jaluk supaya kanjeng Nabi ngimbangi. Alon-alon mulange. Tapi wong Yahudi ngomong ra'ina bukan bahasa Arab ra'ina, tapi bahasa apa? Ibrani yang maknanya alhamku. Jadi kayak kan, Muhammad tong sing bodoh, Muhammad tong sing dungu, Muhammad tong sing. Nah, itu kan sebuah penghinaan, sebuah ejekan, sebuah makian maring Kanjeng Nabi. Pribadine Kanjeng Nabi diarani kados iku mboten jengkel. Ya. Idza lam fi haqqihi wa sabih bagaimana? Wa idza dhuya haqqullahi lam yaqum ahadul ghadri, gimana awalnya? Tiba niku pripun? In apa? Fi haqqihi wa sababi. Fa idza dhuya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghalabi. Awalnya apa? Yang awal tiba apa? Ya Allah. Hah? Sing fi haqqihi wa sababi apa? Ayo. Apa tiba? Ya Allah, biasanya apal kayak. Wa idza dhuya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabi. Wa idza man ra'ahu badihatan habah wa idza al-miskata apa pertamanya? Wa idza ta'al miskata jabah. Terus li muslimin ghashal dhurra. Terus biwajhi kadzab. Terus sing lam yaqum ahadun li ghadabi. Lam yakum ahadun li ghadabihi mana?
Sebelumnya. Wa ya'fu 'anil dzambi. Kanjeng Nabi memang memaafkan ya, maha memaafkan Kanjeng Nabi. Wa ya'fu 'anil dzambi ay 'anil khata' idza kana fi haqqi wa sababi. Nek urusane karo Kanjeng Nabi sing dihina, Nabi memang memaafkan. Tapi jangan sekali-kali menyia-nyiakan aturan Allah, hukum Allah. Kalau pribadi Kanjeng Nabi yang dihina, yang dicaci, yang disakiti, diantemi, dipataki watu, yakfu, Kanjeng Nabi memang mengampuni, ngampura. Diarani sihir lah, diarani kadzab lah, diarani pirang-pirang diarani. Dan ini juga diarani dari orang Yahudi dengan kedunguan, kecerobohan, kebodohan dan lain-lain. Kanjeng Nabi memang maha mengampuni wa ya'fu 'anil dzambi kalau memang kesalahan tersebut atau dosa tersebut hubungannya dengan haqqihi wa sababi. Karo haknya Kanjeng Nabi. Tapi nek urusannya karo agama, wa idza dhuyya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabi. Kanjeng Nabi marah, jengkel. Marahnya Rasul bukan dari hawa nafsu ya, karena Allah. Tidak ada yang bisa melarang, mencegah enggak ada. Lam yakum ahad li ghadabi, karena ghadabnya Rasulullah. Rasulullah dikatakan ra'ina oleh orang Yahudi, ya diam. Kanjeng Nabi ngertos, bukan enggak tahu loh ya. Nabi mengerti semua bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa hayawan Nabi tahu. Bahasa syajarah, asjar Nabi tahu. Nabi Adam mawon dan Gusti Allah ngerti kabeh kok. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha ngerti kabeh. Apa maning Kanjeng Nabi perbandingannya? Yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kerajane. Nabi diam. Nabi tahu wong Yahudi wong ngeroinake bukan sedang meminta untuk Nabi memperhatikan mereka. Tapi sebuah ejekan. Nabi ini mental. Lah, sahabat-sahabat yang lain pada orang ngerti. Karena ini bahasa Ibrani, bukan bahasa mereka. Tapi ternyata ada satu sahabat bernama sahabat Sa'ad bin Mu'al. Dia tahu tentang bahasa Ibrani. Cara gampangnya ya tahu kuliah yang luar negeri, ngertilah omongannya nggih. Iya. Barangnya ngerti, Yahudi undangan ro'ina. Mereka sedang mencaci Nabi. Yang lain takon, ro'ina apa sih ro'ina? Ro'ina memang kan kita mengatakan ro'ina, ya Rasulullah ro'ina, ya Rasulullah ro'ina. Kan itu sopan, bahasa yang sopan. Tapi oleh orang Yahudi dimanfaatkan untuk mencaci Nabi. Diparani dan yang Sa'ad bin Mu'al. Nabi ini ngampura, tapi Sa'ad dia ora terima. Ngomong, sepisan maning kon ngomong ro'ina maring Rasulullah. Siapapun di antara kalian la adribanna unuqahu. La adribanna unuqahu. Tak sikat dase. Tetugel gulune. Ayo kon. Orang Tegal ya kasar bahasanya ya. Amaning kok. Jadi sebuah bentuk ekspresi kemarahan dari sahabat melihat orang yang dicintai, orang yang dikasihi dihina, dicaci maki. Jengkel. Nabi ini memang memaafkan. Seperti yang terjadi sekarang lah. Nabi dibuat main-main. Digambarkan karikaturnya. Ya, dibuat karikatur. Itu sebuah penghinaan maring Nabi. Memang kalau Nabi dibuat karikatur semacam Nabi maafkan. Tapi apa kita enggak marah? Ya Sa'ad bin Mu'ad. Nabi darani ra'ina dengan bahasa dunguan, dia enggak terima. La adriban na'unuqahu. Tepatnya ini wong. Ana mana sing ngomong ra'ina maring Rasulullah tepatnya ini. Sebuah ekspresi apa? Kemarahan. Jadi bukan Nabi kalau ketika dia memaafkan kok, kenapa kita memboikot, kenapa kita marah, kenapa kita harus demo. Nah, ya masing dialah yang sebenarnya orang yang haqqa ya, yang haqqa. Ala kulli hal. Jadi di ayat ini dan Allah Ta'ala pun kemudian menyuruh orang-orang mukmin supaya mengganti istilahnya. La taqulu ra'ina. Saiki aja ngucap ra'ina maning. Angger kon pada wong mukmin pada njaluk perhatian maring Kanjeng Nabi supaya Nabi
ketika mengajar Al-Qur'an, mengajari mereka supaya lebih lebih santai, lebih tenang, tidak terlalu cepat, bahasa diganti waqulu unzurna. Saiki ngucap unzurna. Jadi sudah tidak ada istilah ra'ina lagi di kalangan sahabat. Ya Rasulullah, unzurna. Sing waca kula mboten paham iku sing unzurna. Lihatlah kami. Jadi lihatlah daripada pemahaman kami atau daripada terbatasnya akal kami. Unzurna. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi sebagai ekspresi bentuk kemarahan Nabi dihina. Orang kok malah ya pirang-pirang ekspresi, pirang-pirang ana sing memboikot produk ya, ana sing demo, ana sing yang membunuh juga ada. Itu kan ada ya, yang satu pemuda yang sampai membunuh orang yang mengajak Nabi dengan karikatur semacam dibunuh. Wong ceksnya ya. Bocah nom ora terima Nabi dihina.